Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ratna Puspita, NIM 641900513, kelas 64 4B27. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep permintaan dan penawaran keseimbangan pasar. Di slide pertama, saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan kurva permintaan, lalu ada pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan, lalu teori penawaran dan kurva penawaran, lalu ada pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran, lalu keseimbangan permintaan dan penawaran dan perubahannya. Di sini teori permintaan pengertiannya adalah permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Lalu ada faktor-faktor pentingnya, yaitu ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan rumah tangga, jumlah penduduk, dan pendapatan rata-rata masyarakat. Lalu selanjutnya ada harga dan permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Jadi semakin murahnya harga itu, maka barang itu juga akan semakin cepat gitu habisnya. Di sini ada contohnya kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan antara tingkat harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Contohnya, permintaan terhadap permintaan bakso. Dan di sini, jika harga bakso itu per mangkok 20.000, maka jumlah yang diminta itu hanya 120 mangkok. Nah, apabila harga terendahnya adalah 12.000, maka jumlah yang diminta adalah 200 porsi atau 200 mangkok. Nah, di sini juga dijelaskan kurvanya, gambar kurvanya itu jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu selanjutnya ada pergeseran kurva permintaan. Nah, pergeseran kurva permintaan itu apa? Jadi jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus sebagai contoh pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan atau shifting. Bila pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatan menurun, kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri. Nah, berikut gambarnya ya. Lalu di sini dijelaskan juga pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Faktor yang mempengaruhi pada permintaan adalah harga. Dari harga itu dibagi menjadi 3. Ada harga barang itu sendiri, harga barang subsidi, atau harga barang komplementer. Nah, di sini perubahan pada kurva permintaan ketika naik, ketika barang itu sendiri naik, maka kurvanya bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Nah, apabila turun, maka bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, selanjutnya ada pendapatan, selera, jumlah penduduk, prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Selanjutnya dijelaskan tentang teori penawaran. Teori penawaran itu atau supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Lalu ada faktor-faktor penentunya, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, tingkat teknologi yang digunakan, tujuan-tujuan operasi perusahaan. Nah, selanjutnya ada kurva penawaran, itu mempunyai hukum, atau teori penawaran ini mempunyai hukum. Hukumnya apa? Hukumnya menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual ke para pembeli. Tapi sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, maka makin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Lalu selanjutnya ada contohnya. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan.
Contohnya di sini masih bakso, terdapat penawaran bakso per mangkoknya itu harganya 20.000. Maka jumlah yang ditawarkan oleh penjual itu 200 porsi. Nah, apabila harganya 12.000, maka yang ditawarkan hanya 120. Jadi kurvanya ini bergeser dari kiri bawah ke atas kanan, ke kanan atas. Gitu. Selanjutnya pergeseran kurva pada penawaran. Jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus sebagai contoh teknologi, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan. Maka bila teknologi meningkat, ditemukan teknologi baru yang semakin canggih dan memungkinkan produksi lebih banyak dan efisien, kurva penawaran bergeser sejajar ke kanan. Jika teknologi menurun, kurva penawaran bergeser sejajar ke kiri. Jadi gambarnya seperti ini kurang lebih. Ini juga pergeseran pada kurva penawaran terjadi karena adanya intervensi terhadap kurva awal. Nah, pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Apa aja faktor yang mempengaruhi penawaran? Nah, di sini ada harga. Harga itu dibagi menjadi dua, ada harga barang itu sendiri dan harga barang terkait. Nah, jika perubahan pada kurva penawaran itu ketika naik, jika barang itu sendiri naik, maka kurvanya itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, jika turun, maka bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Lalu ada biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah. Nah, di kebijakan pemerintah ini dibagi menjadi dua, ada pajak dan subsidi. Lalu ada prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Lalu dijelaskan mengenai keseimbangan permintaan, penawaran, dan perubahannya. Dikatakan keseimbangan apabila jumlah yang ditawarkan oleh para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Nah, terdapat 3 cara untuk menunjukkan keadaan keseimbangan. Yang pertama itu ada dengan menggunakan angka, dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran atau disebut juga grafik, atau secara matematik, secara hitungan. Nah, di sini keseimbangannya pada penawaran dan permintaan bakso tadi itu ada berapa? Nah, di sini jika harganya 20.000, maka jumlah yang diminta itu ada 120 mangkok. Nah, jika jumlah harganya 20.000, maka jumlah yang ditawarkan 200. Itu namanya kelebihan penawaran. Jika harganya 18.000, maka jumlah yang diminta itu 140. Dan jumlah yang ditawarkan ada 180. Itu namanya kelebihan penawaran. Nah, di sini 16.000. 16.000 ini jumlah yang diminta 160 dan jumlah yang ditawarkan juga 160. Maka di situ disebut keseimbangan pasar. Terjadi keseimbangan pasar. Nah, selanjutnya ada 14.000. 14.000 itu jumlah yang diminta hanya 180 dan jumlah yang ditawarkan 140. Itu namanya kelebihan permintaan. Nah, di sini juga ada 12.000. Jika jumlah yang diminta itu 200 dan jumlah yang ditawarkan oleh penjual itu 120, maka di sini juga disebut kelebihan permintaan. Maka selanjutnya ada keseimbangan dengan menggunakan angka. Jika kelebihan permintaan atau excess demand, jumlah yang diminta melebihi dari yang ditawarkan penjual, hal ini mengakibatkan penjual akan menaikkan harga. Jadi jika banyaknya permintaan itu, maka penjual akan menaikkan harga. Tapi jika kelebihan penawaran atau excess supply, jumlah yang ditawarkan penjual akan melebihi dari yang diminta pembeli. Hal ini mengakibatkan penjual akan menurunkan harga. Nah, di sini keseimbangan dengan menggunakan grafik. Jadi grafik yang tadi dijelaskan, di sini keseimbangan pasarnya itu ada di 16.000, yang mana permintaan dan penawarannya itu sama jumlahnya, ada 160 per mangkok. Nah, di sini juga jelaskan keseimbangan dengan menggunakan matematik. Rumusnya yaitu permintaan atau demand dan penawaran atau disebut juga supply. Permintaan sendiri rumusnya QD sama dengan C dikurang DP. Jika penawaran, rumusnya itu ada QS dikurang M
ditambah NP. Nah, contohnya itu andaikan persamaan permintaan barang menunjukkan QD sama dengan 40 dikurang P dan fungsi penawaran barang menunjukkan QS sama dengan 4P dikurang 50, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar? Maka kita cari dulu penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu gimana caranya? Nah gini, QD sama dengan QS, lalu dimasukin aja angkanya. QD-nya itu 40 dikurang P sama dengan QS-nya 4P dikurang 50. Lalu diturunkan P-nya min P dikurang 4P sama dengan min 50 dikurang 40. Lalu jumlahnya min 5P sama dengan min 90. Lalu pindah posisi P min 90 dibagi min 5 hasilnya 18. Maka tingkat equilibrium atau keseimbangannya adalah 18. Jadi dicari lagi maka permintaan dan penawarannya itu ditemukan 22. Jadi jumlah keseimbangan pasarnya itu adalah 22. Lalu di sini juga perubahan keseimbangan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah permintaan. Nah, jika jumlah permintaan bertambah sedangkan jumlah penawaran tetap, maka ada kecenderungan harga naik. Misalkan pada harga Rp20 jumlah permintaannya 30 unit. Nah, jika jumlah permintaan meningkat 40 unit, maka harga akan naik menjadi Rp30. Nah, perhatikan grafik ini, E akan berubah menjadi E1. Lalu yang kedua ada pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah permintaan. Nah, jika jumlah permintaan berkurang sedangkan jumlah penawaran tetap, maka harga akan turun. Misalkan, harganya Rp25, jumlah permintaannya 45 unit. Apabila jumlah permintaan turun menjadi 30 unit, maka harga akan turun menjadi Rp15. Nah, berikut kurvanya. Lalu yang ketiga, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah penawaran. Jika jumlah penawaran bertambah, sedangkan jumlah permintaan tetap, maka harga akan turun. Misalkan, pada harga Rp40, jumlah penawaran 40 unit. Jika jumlah penawaran bertambah menjadi 50, maka harga akan turun menjadi Rp30. Lalu yang keempat ada pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah penawaran. Jika jumlah penawaran berkurang sedangkan jumlah permintaan tetap, maka harga akan naik. Misalkan pada harga Rp25, jumlah penawaran 45 unit. Jika jumlah penawaran berkurang menjadi 35 unit, maka harga akan naik menjadi Rp35. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.